Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya hari ini Jumat 31 Juli 2020 dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Allah, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu mengawali hari ini. Roh Kudus, berkati kami untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Bertahan, ba'atu tumanan, tema renungan kita pagi ini. Aku tahu engkau ada dan mengetahui perkaraku. Mataku tetap memandangmu, aku berseru dalam kungkungan lawanku. Ujilah hatiku dan selidikilah aku. Kau perhatikanku dalam lakuku, bibir yang tiada menipu, mulut yang tidak terlanjur. Ujagai dari apa yang tak benar bagimu. Kebenaranmu akan tersibakkan pada waktu malam. Langkahku tetap bertahan ikut jejakmu. Takkan goyang dalam keadilanmu. Senantiasa hidup dalam firmanmu. Puisi ini diinspirasi Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Bahwa Tuhanlah yang maha mengetahui dalam diri dan langkah-langkahnya membuatnya sanggup bertahan dari segala pencobaan hidup. Pemazmur menyaksikan posisi Tuhan dalam hidupnya yang mendengar doa, memperhatikan seruan, melihat apa yang benar, dan menguji hati, serta yang menyelidiki. Tuhan yang aktif bertindak karena kasih dan keadilannya. Pemahaman iman pemazmur yang demikianlah yang membuatnya dapat bertahan terhadap segala perbuatan manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bertahan bukanlah perkara yang gampang dilakukan. Kepada 3 murid terdekat yang dibawa sertanya di Taman Getsemani, waktu mendekat penyalibannya, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu, berjaga-jagalah dan berdoalah." Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di pagi yang indah ini. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Kiranya menguatkan iman dan pengharapan kami untuk terus bertahan dalam iman, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami di Jemaat Rama yang berulang tahun, lulus ujian, sembuh dari sakit, menerima berkat-berkat lainnya.
Kalau hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Kami mohon berkat-Mu Tuhan dalam proses pemulihan saudara-saudara kami, Bapak Efraim Payungalo, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Tena, Mama Jimmy, Ibu Selvi. Tuhan, kuatkan iman mereka, pulihkanlah mereka, karuniakanlah kekuatan yang lebih baik dari hari ke hari. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang berduka, Engkau hiburkan mereka. Berkati kehidupan jemaat-Mu sepanjang hari ini, dalam seluruh tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita, perlindungan Tuhan anugerahkan. Berkati dalam rumah tangga mereka masing-masing, berkat-berkat yang indah dan damai sejahtera-Mu Tuhan terus anugerahkan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu kami, berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami, berkati para dokter, perawat, semua medis, relawan yang saat ini terus bekerja untuk kemanusiaan. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, berkati kami semua untuk taat pada pemerintah. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.